Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi madamatil ard wa sama, amma ba'du. Yang saya sangat hormati beliau Bapak Gubernur Jawa Barat Dr. Honoris Causa Bapak Al-Hajj Muhammad Ridwan Kamil. Semoga beliau diberi panjang umur, sehat walafiat dalam memimpin Jawa Barat khususnya. Begitu pula yang saya banggakan Bapak Bupati atau pejabat Bupati, Bapak-bapak dari Forkominda, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Danrem, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, tidak terlepas dari doa. Semoga beliau-beliau dalam membangun bangsa, membangun wilayah yang tidak bisa kita anggap enteng tanpa doa dari kita warga Bekasi khususnya, sehingga Allah Ta'ala menurunkan rahmat, meringankan beban-beban para beliau dalam membangun umat, membangun bangsa, membangun wilayahnya. Dan tidak terlepas pula diberi rezeki yang mudah. Begitu pula yang mendengarkan pengajian pada malam hari ini. Pertaniannya maju, ekonominya maju, yang keadaan sakit di rumah sakit atau di rumah diberi cepat sehat walafiat, yang dalam keadaan sakaratul maut atau di rumah sakit karena sakitnya parah sudah waktunya, semoga mendapat anugerah dari Allah husnul khotimah. Yang di dalam ekonomi bangun jatuh, semoga dimudahkan oleh Allah semuanya. Begitu pula dalam dunia pertanian, bagian daripada ketahanan pangan, diberi semua keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Indonesia bukan sekadar ketahanan pangan untuk negerinya sendiri, tapi bisa ketahanan pangan, bisa menyalurkan ke negeri-negeri yang wajib kita bantu. Itulah memang sifat Indonesia, itulah sifat orang-orang Indonesia yang sangat mencintai kepada perdamaian. Juga yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh dari para ajengan, daripada para ulama, dan juga tidak terlepas para habaib. Walaupun kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi tidak berarti kita mengurangi hormat kami
cinta kami kepada para beliau-beliau. Juga yang saya banggakan, bapak-bapak dari TNI, Polri, Polres, Koramil, Kapolsek. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan-kekuatan zahiran wa batinan dalam menjaga keamanan, dalam stabilitas nasional, khususnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hari jadi bukan sekadar hari jadi. Setiap ada hari jadi pasti akan menguak sejarah. Tidak mungkin hari jadi tanpa sejarah. Asal usul Bekasi, semenjak tahun kapan didirikan nama Bekasi, ternyata saya pernah nguping sebelum Masehi itu sudah ada nama Bekasi. Dari itu termasuk kota ini kota tua, penuh atau kaya dengan sejarah. Bagaimana Bekasi pada setelah abad 15, 16, 17 penuh dengan perjuangan-perjuangan dari melawan Portugis sampai VOC. Berapa yang menjadi korban dari setiap perjuangan, sudah sampai mana kita mempelajari tokoh-tokoh tersebut, khususnya yang ada di Bekasi ini. Pastinya di zaman Maulana Syarif Hidayatullah, termasuk perjalanan ketika melawan Portugis di Sunda Kelapa. Di zaman Kanjeng Sultan Agung tidak terlepas dari perjalanan dalam melawan VOC di Batavia atau Betawi sekarang. Menguak sejarah tidak semudah itu. Pasti mempunyai referensi dan lain sebagainya. Maka tergali sejarah-sejarah yang diteruskan oleh para kesepuhan yang sangat luar biasa, yang tidak bisa kita ragukan cinta bangsa dan tanah airnya. Nasionalis tanpa cinta kepada bangsa dan tanah airnya atau mengenal sejarah tidak mungkin. Sumbernya nasionalisme adalah mengerti para pejuang-pejuang atau sejarah bangsanya dan lain sebagainya. Baru kekuatan-kekuatan nasionalisme, cinta bangsa dan cinta tanah airnya tidak bisa diganggu-gugat karena mengerti sejarah. Khususnya yang ringan saja, karena sebagian sekarang itu telah melentur kecintaannya kepada bangsa dan tanah airnya, sehingga karena melenturnya cinta kita kepada bangsa dan tanah airnya mudah kena penyakit hoax. Karena apa? Kalau orang muhibbin atau cinta, Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalimah kul di sini untuk baginda Nabi SAW. Semua yang kul ada di dalam Al-Quran untuk baginda Nabi SAW. Bukan kul itu ditujukan siapa pembawa acara
atau ustadz atau kiai, tidak. Seolah-olah kalimat kul memerintah dirinya. Hai, kul kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umat itu yang berhak. Itu maknanya kul ya habibi, bukan kul si fulan, tidak. Seolah-olah mewakili nabinya atau gimana. Itulah in kuntum tuhibbunallah, bila mana kalian itu mencintai kepada Allah, Allah Ta'ala memerintahkan kepada baginda Nabi SAW, fattabi'uni, katakanlah kepada umatmu, ikuti aku. Tidak menggunakan kata jamak, tapi tidak menggunakan kata mufrad, tapi menggunakan kata jamak. Yang pertama. Tapi untuk baginda Nabi, ketika Allah Ta'ala memerintahkan fattabi'uni, menggunakan kalimatul mufrad, arti perorangan. Ikutilah saya, tegas, bukan itu ikutilah kami. Tahu ilmu Al-Quran, tidak mungkin akan menafsirkan Quran tanpa mengikuti pintunya bagi Nabi SAW. Akan memahami Al-Quran harus melewati pintunya baginda Nabi SAW. Tidak semudah itu untuk menafsirkan Quran. Kenal dahulu kepada yang diperintah oleh Allah Ta'ala, fattabi'uni. Kalian, kita semuanya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bertanya, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah. Dijawab oleh baginda Nabi, idza ahbabtallah, selagi engkau mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, selagi engkau mencintai para utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti sunnahnya dan tarekahnya, dan mencintai orang yang dicintainya. Ini luar biasa. Mengapa torekohnya dan mengikuti sunnahnya di nomor dua kan, yang diutamakan adalah mencintai utusannya dahulu, Rasulullah, untuk takbir untuk kita semuanya, ibrah, contoh. Dari sebab apa? Dari sebab orang kalau mencintai kepada tokohnya, kepada pemimpinnya, entah itu dari pejabat sampai ke ulama, para aulia, dan mencintai keluarga, lebih cenderung akan menutupi aibnya atau kekurangan keluarga, dan tidak akan memberikan kesempatan oknum orang lain. Kita selalu akan membuka aibnya bangsa sendiri. Tidak akan memberikan kesempatan untuk orang lain untuk ngobok-ngobok bangsa sendiri, karena tertutup oleh bangsa kita sendiri kecintaannya kepada bangsanya. Tapi kalau ini sudah terbuka, sudah kurang hanya simbolis saja kecintaannya, cenderungnya apa? Ya paling asik buka aibnya saudara sendiri. Saya beri contoh cerita wayang. Kita mengambil baiknya, tidak mengambil dari bentuk. Sebelum Krishna atau Krishna menjadi sang noto, sang nata, beliau telah belajar dulu menjadi penata, sehingga ketika beliau menjadi raja atau pemimpin atau tokoh, sudah siap menjadi sang noto siapapun.
Itu diantaranya. Tapi harus menguasai 5 hal. Apa diantaranya pendidikan itu? Mandito. Mandito itu boleh diartikan ulama, bisa diartikan pandito, sesuai pemegang bagaimana agamanya. Mempunyai ilmu, kiainya itu punya ilmu, ulama menguasai. Ini satu. Yang kedua, mempunyai kaca benggala. Kalau ditafsirkan bahasa Jawa atau Sunda, weruh sakjeroning winara. Tapi bukan untuk tukang bedak, tukang tebak, bukan. Ini maknanya sebetulnya lain. Mendidik kepada rakyat, mendidik kepada kita semuanya, intelijensi kita sejauh mana. Menjadi bangsa tidak mudah percaya. Menjadi bangsa tidak mudah dibentur-benturkan. Karena apa? Intelijensinya kuat. Jadi kalau ada satu pohon kok bergerak sendiri, lalu terkadang kita mengambil sikap, wah enggak apa-apa, itu angin. Kalau intelijensinya tinggi, tidak mau. Lihat dulu, angin benar atau tidak. Apa ada ularnya? Apa ada hayawan yang lain? Itu orang yang intelijensinya yang tinggi. Tidak mudah percaya begitu saja. Sudah diperhitungkan akibat dan akibatnya. Atau kalau zaman sekarang jual hoax, bikin, kalau tidak melihat ada perpecahan kurang senang. Obok-obok di sana, bikin benturan di sana sini. Sudah berhasil, tinggal lari. Tapi kalau orang yang mempunyai intelijensi yang tinggi, sangat waspada. Yang ketiga, mempunyai cupu mane astogino. Ini kalau dalam dunia pewayangan bisa untuk menyimpan sebesar apapun, gunung pun ini cerita wayangan bisa disimpan. Sebetulnya maksudnya bukan itu. Bisa tidak kita sebagai anak bangsa menyimpan rahasia? Jangan kita menjual keburukan, kejelekan bangsa sendiri sehingga menjadikan kesempatan oleh oknum-oknum yang akan memecah belah Indonesia. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah tidak kalau Indonesia dipecah belah? Jawab yang keras. Terima kasih. Ini yang penting. Kalau kenal namanya cupu mane. Yang keempat, punya kembang Wijoyo Kusumo. Bukan untuk menghidupkan orang mati. Ini tanah yang gersang, gundul, bisa tumbuh. Ini gimana caranya? Orang yang kurang intelek menjadi orang intelek. Orang yang wawasannya sempit menjadi luas. Itu untuk menghidupkan itu. Bukan cerita kesaktian. Intisarinya di sini. Yang kelima, mempunyai senjata pamungkas. Kearifan, kebijaksanaan. Itu senjata pamungkas. Tulang punggung Amarto Bima. Beliau juga seorang Panglima Senopati, juga seorang yang agamis. Dia mampu melahirkan 3 hal. Padahal pada waktu itu kalau kita cerita wayang, mana mungkin umur Mahabharata itu 1000 tahun. Sudah lebih kok sudah bisa menceritakan, orang bisa terbang. Dan kalimahnya sudah menggunakan kalimah koco atau kaca, gadut,
kaca. Kita pahami sinarnya kaca itu ternyata ahli astronomi, ahli antariksa. Tahun-tahun itu dikembangkan oleh Wali Sembilan, sudah begitu hebatnya memberikan satu bekal yang luar biasa, hingga muncul Gatot Kaca, ahli antariksa, ahli IT, ahli dan lain sebagainya. Yang kedua, Ontorjo, bisa nyilam ke bumi, ahli pertambangan. Untuk kekayaan kita sejauh mana kita menguak, ahli pertambangan, ahli geologi, vulkanologi, ahli pertanian dan lain sebagainya. Kemana beliau-beliau itu sekarang? Yang ketiga, ahli kelautan, Ontoseno, sudah komplit dibekali oleh Wali Sembilan, yang dibikin kitabnya namanya Karangan, carangan sampai karangan, sebagian menjadi pakem, pedalangan, mengejawantahkan. Yang ketiga, mempunyai semar yang bisa menjebatani ulama, menjebatani dari para tokoh ke umarok ke rakyat, menjadi penengah betul-betul kondusif, wawasan dan sebagainya. Tapi kita tidak semudah itu. Kalau dalam dunia pewayangan pasti ada Sengkuni, ada Durno, ada Togo, mulutnya besar. Inilah yang tukang ngompori ke publik oknum tersebut. Itulah bagaimana membangkitkan tidak cinta kepada TNI, tidak cinta kepada Polri. Masalah kecil saja diangkat supaya apa? Menurun kewibawaan TNI Polri. Belum para ulama, belum umarok, sama begitu kan. Sehingga sewaktu-waktu Indonesia diobok-obok dengan mudah. Karena apa? Kepercayaannya kepada pemerintah kurang, kepercayaannya kepada TNI melentur, kepercayaannya kepada Polri melentur. Ini sengaja supaya tidak ada kewibawaan. Maka Rasulullah terakhir dalam hadis ini bersabda apa? Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau cintanya kepada Rasulullah luar biasa, cintanya kepada para aulia, para ulama luar biasa, imannya akan semakin kuat, semakin kokoh. Ini. Kalau cintanya kepada bangsa, cintanya kepada negara, cintanya kepada tanah airnya akan luar biasa. Kalau cintanya kepada tanah airnya luar biasa, pasti cinta bangsanya, cinta negara akan luar biasa. Tapi manusia oknum ini nanti bagaimana memikirkan bagaimana cara memecah umat beragama. Bagaimana caranya? Jauhkan umatnya kepada para tokohnya, khususnya dunia Islam, supaya nganggap baginda Nabi manusia biasa, tidak usah berlebihan. Umpama ini, kalau sudah melentur demikian, selawat jauh, maulud jauh, mudah diobok-obok. Begitu pula kalau orang sudah tidak atau kurang percaya kepada pemerintahnya, percaya kepada TNI Polri-nya, cintanya kepada para ulama diobok-obok, semakin melentur, semakin melentur. Disitulah letak umat atau bangsa ini mudah dipecah belah. Alhamdulillah, Bekasi memberikan satu percontohan sebagai
kekuatan, apa diantaranya membuat satu sarana ibadah yang jelas berbeda-beda, karena itu dinamika yang indah. Kita tadi telah meletakkan batu pertama. Untuk siapa? Untuk Indonesia, khususnya untuk Bekasi. Tanpa kita melihat mereka siapa, tapi kita melihat mereka, dia saudaraku Indonesia. Aman kalau lihatnya ke sana, nggak mau ribut ya obo-obo. Nah, maka dari itu kita sambung. Baru tadi kita bersama-sama melakukan lagu kebangsaan, tidak? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Benar, benar. Tanah airku benar. Sejauh mana? Sejauh mana? Sejauh nyawa masih dikandung ada. Nah, ini mempunyai kandungan apa? Kok penting banget sih lagu Indonesia Raya? Ya penting. Kok gampang temen ngomong begitu. Lagu Indonesia jadikan lagu kebanggaan. Karena ada apa di lagu kebangsaan? Ada ikrar, bukan salah lagu. Ketika kita mengalunkan Indonesia tanah airku, itu dalam lagu apa dalam pernyataan? Jadikanlah lagu Indonesia Raya di samping lagu kebangsaan menjadi ikrar bangsa Indonesia. Tunjukkan kalau kita mengakui benar Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Silahkan mau bersekolah pesantren di luar negeri, pulang dari Eropa tidak akan melenturkan dirinya sekalipun makan pakai sendok garpu. Silakan di Timur Tengah bersurban berjubah, tapi tidak akan melenturkan keindonesianannya, karena kita sudah ikrar Indonesia tanah. Setuju? Merdeka tetap. Itulah diantaranya. Ayo kita jaga. Jangan pakai basa-basi lagi. Kembangkan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Akan menimbulkan satu kecintaan yang luar biasa. Dan hebatnya, bangunlah jiwanya, bukan bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya dengan apa? Al-iman. Dengan apa untuk ideologi negara? Dengan Pancasila yang di backup oleh kekuatan agama. Apa tidak luar biasa? Ringkas kelihatannya lagu Indonesia Raya, tapi maknanya sangat dalam. Bila mana kita melekat betul-betul kepada cintaannya kepada tanah airnya, pasti kita akan gandengan tangan. Untuk apa? Kekuatan pertahanan nasional. Itulah yang penting. Nah, perlu diketahui, para ulama, para pendahulu, pendiri bangsa ini sangat melekat sekali dengan Indonesia tanah airku yang bukan basa-basi. Dari perjuangannya melawan Portugis sampai VOC dan sebagainya. Ada satu cerita sedikit bagaimana sesepuh-sesepuh kita membangun bangsa ini. Duga di dia masih ayat kene atau henteu abdi mah terang. Lamun badhe ngajian bumi di memolona pasti ayat tiwu, ayat janur, kelapa,
mohon tarik segalanya. Nah, masih ayah mohon alhamdulillah. Itu filosofinya sangat tinggi dalam membangun cinta bangsa, cinta tanah air, dan sengaja tidak terus pakai rem dulu ataupun usuk dipasang dulu, tidak, nanti karena bendera menjajah di instansi pemerintah Hindia Belanda semuanya sudah tertanam bendera-bendera mereka. Bagaimana cara membangun merah putih pada waktu itu sehingga setiap rumah mempunyai merah putih? Itu perjuangan para beliau. Tapi kalau langsung pasang merah putih, dor oleh penjajah. Tapi pakai ini, ditutup pakai janur kuning langset gelis atau cantik, ditutup tiwu amis manis, kelapa, are, dan lainnya. Yang saya tanyakan, sebelum pemasangan bendera ajibnya pakai apa, ritual dahulu? Ada yang pakai panggang ayam, ada yang pakai manakiban, ada yang pakai berjanjen, ada yang pakai maulud tiba dan sebagainya dipasang. Baru dipasang benderanya, dibarutkan. Bahkan ada sampai pakunya itu paku emas. Memberikan satu contoh pada waktu itu. Nah, mari kita perhatikan. Di dalam apa yang ada di dalam memolo tiang paling tengah itu ada setengah bulan baru dipasang reng usuknya, karena dulu reng usuk biasanya para sesepuh pendahulu hari awina di keemhelah Bapak Kurudin tenayan itu bulan pantas kalau rengnya usuknya kuat-kuat pantas eta. Kira-kiranya setengah bulan kalau musim halodo kemarau itu janurnya layu, tidak berubah warna, layu. Tiwuna atau tebu menurun manisnya dan berubah. Kelapanya semakin coklat yang tadinya hijau, sampai pisangnya masak, padinya tidak usah dipoek lagi, langsung matang langsung. Yang saya tanyakan, kira-kira merah putihnya ikut begitu tidak? Jadilah seperti itu. Tidak mudah kena rayuan, tidak mudah kena provokasi. Merah putih adalah merah putih. Bendera partai boleh banyak, silakan, tapi merah putih hanya itu. Hebatnya filosofi itu. Para pendahulu sudah memberikan satu contoh. Ada contoh lagi yang hebat. Kalau kita ke laut, yang dilihat apa? Ombak atau ikan, nelayan pulang di pelabuhan, aduh lautnya tak ageng-ageng, ceritana dan pengalaman. Tapi ada keistimewaan yang luar biasa. Kita banyak menggunakan cinta tanah air, laut terutama. Kita lihat kalau musim kemarau, yang musim kemarau itu kira-kiranya berapa juta kubik per detik yang masuk ke laut.
Dan kalau musim hujan, berapa miliar kubik per detik masuk ke laut. Itu istimewanya. Dan banjir yang mau masuk ke laut terbatas kemampuannya. Tidak musim halodo, tidak musim kemarau. Setiap yang masuk ke lautan odds yang akan merusak laut odds digiring oleh gelombangnya, minggir, dihalau terus. Makanya pesisir jarang yang bersih, bangkai juga minggir, limbah lainnya juga minggir, laut bisa membenahi out semuanya. Dan yang lebih hebat lagi, berapa miliar kubik per detik masuk ke laut. Belum pernah saya mendengar bahwa asinnya air laut menurun. Semakin asin tambah asin lamun musim hujan. Itu hebatnya. Berarti laut mempunyai jati diri, laut mempunyai harga diri, laut mempunyai kehormatan diri. Sama apa yang ada kandungan dalam merah putih. Perjuangan kita untuk menegakkan merah putih berdarah. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah. Mestinya kita malu kepada pendiri-pendiri bangsa. Mempunyai kontribusi apa kita kepada merah putih? Karena di dalam merah putih ada 3 kandungan, 3 hal yang harus kita memahami. Yang pertama, kehormatan bangsa. Tulis supaya generasi kita tahu itu. Dalam merah putih mempunyai kehormatan bangsa. Yang kedua, harga diri bangsa. Yang ketiga, jati diri bangsa. Terringkas di dalam merah putih walaupun tidak berhuruf. Itulah apa yang ada di dalam laut itu sendiri. Tapi hebatnya laut tidak pernah intervensi. Silakan ikan laut hidup, ngikuti irama yang ada di laut. Tapi ajibnya ikan yang kita ambil dari laut, mestinya cara logika airnya itu asin, sudah tidak perlu asin lagi. Buktinya pada waktu kita bikin gesek atau ikan asin, ikan laut saja cukup, masih kok ditambah ikan asin, mesti diasinin lagi, padahal keluar dari wilayah yang asin. Kan aneh. Mau masak ikan laut pakai bumbunya, pakai garam, betulnya secara logika ya tidak perlu. Itulah luar biasanya toleran yang ada di dalam tubuh air laut itu sendiri sudah mulai memberikan contoh kepada kita. Maka jangan kaget di zaman Wali Sembilan yang mengangkat Malik Ibrahim menjadi Menteri Ekonomi dan Pertanian, Perairan. Ayahnya Sunan Ampel diangkat menjadi Menteri Keuangan. Yang diangkat agamanya berbeda, yang mengangkat agamanya berbeda. Sudah contoh yang luar biasa dari pendahulu. Tinggal kita meneruskan. Tolong jangan sampai kita menjadi bangsa atau umat yang mengecewakan para beliau. Beliau di dalam kubur sudah meninggal, ada yang 454 tahun, ada yang 500 tahun, masih membuat pasar ekonomi, pasar kerakyatan. Lihat tuh Maulana Hasanuddin Banten, lihat tuh luar Batang. Di Banten kalau tidak ada saya Maulana Hasanuddin, apa kira-kiranya ramai itu di makamnya? Tidak ada makam Hasanuddin Sultan. Habib Hussein luar Batang terus. Sunan Gunung Jati malah hebat. Sunan Gunung Jati separuh muslim, separuh non muslim, ada tempatnya.
Dan semua rata-rata tempat wali 9 ekonominya maju, kearifan lokalnya juga maju, dan lain sebagainya. Artinya orang yang sudah meninggal sekian tahun masih membangun ekonomi kerakyatan. Orang yang sudah mati sekian tahun masih bisa mempersatukan umat. Siapa? Maulana Syarif Hidayatullah. Bangga kita menjadi bangsa Indonesia. Contoh yang luar biasa. Kapan kita bisa meniru para beliau, sehingga menjadi contoh perkat umat, perkat bangsa, saling nasihat menasihati, kompak rukun membangun ekonominya, pertaniannya, karena kita cinta tanah airnya semakin tinggi. Akhirnya nasionalisme kita muncul. Ini jambu mana Pak? Ini jambu Indonesia. Kok kayak jambu Bangkok? Bangkok sendiri, Indonesia sendirilah. Ini lele mana? Lele Indonesia. Bukan sedikit-dikit lele Bangkok, jambu Bangkok. Yang aneh lagi itu Kates, California. Berapa jam itu naik pesawatnya? Wah. Jadi dikira Bapak di Indonesia itu tidak punya apa jambu, sampai Katesnya, pisang dan lain sebagainya. Berarti yang untung namanya orang lain. Coba kalau kita meramaikan, memasarkan, merasa memiliki lebih jauh, akan mengatakan apa? Pisang mana bah? Indonesia. Namanya pisang Indonesia. Ini jambu Indonesia. Keluaran mana? Kerawang. Yang satu jambu ini keluaran mana? Banten. Terangkat nama kota-kotanya. Bukan nama satu yang diangkat. Sehingga kearifan lokalnya dan pasarnya hidup. Nama buah-buahan itu sedikit demi sedikit menanamkan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ayo kita bangun dengan melalui jalur ekonomi sesuai dengan Indonesia tanah airku. Ini jambu mana? Jambu Indonesia. Bukan dikit-dikit, maaf, Bangkok lagi. Alhamdulillah masih ada pisang Ambon. Alhamdulillah masih ada gula Jawa. Ini kalau sudah gula Jawa jadi gula Bangkok, ya wassalam sudah. Nah, inilah. Makanya kita harus meningkatkan ekonomi, diantaranya cintailah pertama dahulu apa hasil karya Bumi Pertiwi ini. Karena kita sudah ikrar Indonesia tanah, tunjukkan kita selaku bangsa yang memiliki republik ini, Indonesia tanah, namanya berubah sedikit demi sedikit. Itulah akan membangkitkan dunia ekonomi dan dunia pertanian untuk Indonesia. Sekali lagi kita jadi berkat umat, berkat bangsa. Janganlah berikan kesempatan oknum-oknum manusia yang akan memecah belah Indonesia. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat fi din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.